Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Rahmat dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Khususnya kepada Ibu dosen yang saya hormati, Istiqomah Rohmawati Eskom Mkom. Sebagai dosen mata kuliah Indonesia, izin memperkenalkan yang saya ketahui. Yuk belajar bareng. Ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi akibat penggunaan bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Penggunaan bahasa berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan penuturnya, lawan tuturnya, dan segala hal termasuk orang yang dibicarakan. Begitu juga dengan menurut medium pembicaraan. Semua hal itu berbeda satu sama lain. Apa sih bedanya bahasa menurut pemakainya dan menurut pemakaiannya? Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa pemakai bahasa meliputi kelas sosial, kasta, etnis, gender, dan usia pemakainya. Keempat komponen itulah yang mempengaruhi keanekaragaman bahasa. Sementara itu, pemakaian bahasa dapat dilihat dari tiga hal, yaitu medan file, suasana tenor, dan cara mode. Yang pertama ada medan file. Medan merupakan subjek pembicaraan atau bisa juga disebut dengan topik. Lalu yang kedua ada suasana tenor, merujuk pada hubungan peran peserta komunikasi atau pembicaraan, yakni hubungan sosial antar penutur pembicara dan mitra tutur pendengar yang ada dalam teks atau pembicaraan tersebut. Cara mode mengacu pada peran yang dimainkan bahasa dalam komunikasi, termasuk di dalamnya adalah peran yang terkait dengan jalur channel yang digunakan ketika berkomunikasi. Jalur yang dimaksud adalah apakah pesan yang disampaikan dengan bahasa tulis, lisan untuk dituliskan, dan tulis untuk dilisankan. Apa sih ragam baku? Saya jelaskan ya. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Kata baku berfungsi untuk untuk mempersatukan penutur berbagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang perlu memiliki kosakata baku. Hal itu dimaksudkan agar semua penutur dapat dengan mudah mempelajarinya. Lalu yang kedua adalah memberikan ciri khas bahasa. Setiap bahasa memiliki kosakata yang menjadi pembeda dengan bahasa lain. Untuk itu, kosakata baku penting adanya. Lalu yang ketiga ada memberikan kewibawaan bahasa. Sebuah bahasa akan memiliki wibawa apabila memiliki ciri khas. Salah satu ciri khas tersebut adalah kosakata. Lalu yang keempat ada menjadikan kerangka acuan bagi penggunanya. Keberadaan kosakata baku membuat penggunaan bahasa lebih mudah memahami dan menggunakannya. Ragam formal. Ragam bahasa formal merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Contoh dari ragam resmi atau formal dapat diperlihatkan pada buku-buku pelajaran, surat menyurat, rapat kedinasan, dan sejenisnya. Ragam formal dan ragam baku bentuknya hampir sama. Bedanya kalau ragam baku bersifat tetap, sementara ragam formal bersifat situasional, yakni formal saja. Ragam usaha atau konsultatif. Ragam bahasa usaha ialah pembicaraan yang dilakukan secara mendadak, pemakaian bahasa surat pemikiran yang mendalam. Ragam bahasa ini digunakan untuk tujuan konsultasi. Pemakaian ragam ini jenis berbeda dengan yang lainnya, tidak begitu santai juga tidak begitu formal. Ragam santai. Ragam bahasa santai dapat diperhatikan pada pembicaraan keluarga atau perkumpulan anak-anak. Di samping itu, terdapat pula contoh ragam bahasa akrab, yaitu terlihat pada seorang teman akrab akan menyapa teman karibnya dengan kata sapaan khusus. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa dilihat dari segi media yang digunakan. Terdapat pula ragam lisan dan tulis. Ragam lisan yaitu ragam pemakaian bahasa yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan yaitu memiliki intonasi, ritme, irama, dan konteks tuturan. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa sih keunggulan dan kelemahan ragam lisan? Saya jelaskan ya. Keunggulan dan kelemahan ragam lisan. Yang pertama, keunggulannya, penyajiannya berlangsung cepat karena langsung dari organ tutur. Lalu yang kedua, sering berlangsung tanpa menggunakan alat bantu. Lalu yang ketiga, kesalahan yang timbul dalam ragam ini dapat langsung dikoreksi. Dan keempat, ada pemaknaannya dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka penutur. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama, tidak selalu mempunyai bukti akurat karena tidak dapat dipegang, kecuali menggunakan alat perekam. Lalu yang kedua ada dasar hukumnya lemah karena tidak memiliki bukti tertulis. Lalu yang ketiga ada sulit disajikan secara matang atau bersih karena disajikan secara langsung. Dan yang keempat adalah mudah dimanipulasi. Ulang dalam kelemahan ragam tulis.
Yang pertama, keunggulan mempunyai bukti tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bukti kuat, memiliki dasar hukum yang kuat. Lalu yang kedua ada lebih sulit dimanipulasi, dan yang ketiga ada dapat dijadikan lebih matang dan bersih karena dapat disunting sebelum disajikan. Lalu yang pertama ada kelemahannya. Yang pertama ada penyajian berlangsung lambat. Yang kedua ada selalu menggunakan alat bantu. Kesalahan yang timbul akibat pernyataan tertulis dapat langsung dikoreksi atau diralat. Dan yang keempat adalah tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan peran komunikasi dibagi menjadi dua, yakni ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa tulis resmi. Ragam bahasa ilmiah yaitu penggunaan bahasa yang digunakan secara efektif, efisien, dan benar. Namaan ragam bahasa ilmiah lebih karena penggunaannya yang sering dipakai untuk karya tulis ilmiah seperti makalah, tugas akhir, proposal, laporan kinerja, dan sebagainya. Ragam bahasa tulis resmi yaitu penggunaan bahasa yang menggunakan fungsi kebahasaan secara cermat dan tepat. Contoh penggunaan ragam bahasa ini terdapat dalam penyampaian berita dan karya sastra. Keterampilan berbahasa. Fungsi bahasa Indonesia diajarkan di perguruan tinggi untuk memenuhi 3 aspek utama, yaitu meningkatkan pengetahuan bahasa dan berbahasa, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan membangun sikap santun berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kepiawaian pengguna bahasa dalam menggunakan bahasanya. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penggunaan bahasa. Perbedaan kemampuan tersebut lebih dilatar belakangi oleh intensitas penggunaan bahasanya. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dalam aksi reseptif. Hal itu dikarenakan keterampilan menyimak bersifat menerima informasi. Menyimak memiliki 2 makna. Pertama, menyimak dalam komunikasi lisan bisa diartikan sebagai kegiatan untuk mendengarkan atau memerhatikan baik-baik apa yang diucapkan oleh orang lain. Lalu yang kedua ada menyimak dalam komunikasi tulis. Bisa diartikan sebagai kegiatan untuk meninjau, memeriksa, dan mempelajari dengan teliti. Keterampilan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan penyampaian informasi melalui lisan. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan seseorang dalam menyampaikan informasi melalui lisan. Semua orang bisa berbicara, namun tidak semua orang terampil berbicara. Keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan memahami informasi yang disampaikan melalui tulisan. Membaca membutuhkan keterampilan agar kegiatan membaca tersebut menjadi produktif. Keterampilan menulis. Menulis merupakan kegiatan menyampaikan informasi melalui tulisan. Menulis membutuhkan keterampilan yang harus dilatih seseorang agar mahir menulis apabila tahu apa yang ditulisnya. Untuk itu, ia harus banyak membaca dan menyimak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.